Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarak dengan NIM 082111333079. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Studi Fisika, Universitas Airlangga. Di sini saya ingin menjawab terkait proyek dari mata kuliah Fisika Matematika yang ditugaskan oleh Bapak Sugianto, SSI, MSI. Untuk soal yang pertama, yaitu sebagai berikut. Bayangkan, pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung yang akan sampai di bawah. Maka dari itu, buatlah persamaan lengkung sesuai dengan yang Anda pikirkan. Selain itu, harus didapati yaitu angka tanggal atau bulan atau 2 digit tahun kelahiran dari ibu Anda. Cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk sampai dari A ke B. Untuk jawaban yang pertama, yaitu yang dapat saya lakukan yaitu dengan cara kasus pada persamaan linier, yaitu sebagai berikut. Saya menggunakan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu L sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Untuk persamaan diferensialnya yaitu dL per dA sama dengan D dikali dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat per dA. Sama dengan D dikali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat pangkat setengah per dA. Sama dengan setengah dikali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikali dengan dA. Sama dengan A per A kuadrat ditambah dengan B kuadrat pangkat setengah. Sehingga sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat setengah. Di sini A kuadrat dengan B kuadrat saya misalkan sebagai X dan juga Y. Sehingga dihasilkan X per L sama dengan sin theta. Untuk L di sini yaitu L sama dengan T dikurangi dengan P sama dengan 0. Dengan L sama dengan T, maka A sama dengan X dan B sama dengan Y. Selanjutnya, untuk persamaan D per dx dari df per dy aksen dikurangi dengan df per dy sama dengan 0. I-nya yaitu akar integral dari A sampai B dl sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat sama dengan akar dx kuadrat dengan dy kuadrat tadi yaitu 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat dikali dengan dx. Sehingga sama dengan 1 ditambah y kuadrat pangkat setengah dikali dengan dx. Sehingga L-nya yaitu integral dari 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah dikali dengan dx. Untuk 1 plus y aksen kuadrat ini saya misalkan dengan f. Sehingga didapatkan x per 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Untuk d per dx, df per dy aksen dikurangi dengan df per dy sama dengan 0 tadi, didapatkan yaitu d per dx, d per dy aksen dengan df per dy aksennya ini tadi yaitu akar dari 1 plus y aksen kuadrat kurangi dengan d per dy dengan f-nya tadi yaitu akar dari 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Sehingga didapatkan d per dx d per dy aksen dikali dengan 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah. Sehingga didapatkan d per dx dikali dengan setengah dikali dengan 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah dikali dengan 2 y aksen sama dengan 0. Sehingga dihasilkan d per dx dikali dengan y aksen per 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah sama dengan d per dx dikali dengan y aksen per akar dari L ditambah dengan y aksen kuadrat sama dengan 0. Di sini y aksen per akar L plus y aksen kuadrat itu sebagai konstanta. Oke, baik, selanjutnya yaitu dihasilkan y aksen per akar dari 1 plus y aksen kuadrat yaitu sama dengan n. Dengan y tadi kan saya misalkan sebagai b.
Dan saya kembalikan ke bentuk semula, yaitu menjadi B aksen per akar dari 1 plus B aksen kuadrat sama dengan N. Dengan Y sama dengan Y0 plus V0 plus GT kuadrat per 2. Ini merupakan persamaan dari persamaan yang saya buat tadi. Dengan Y sendiri yaitu GT kuadrat per 2. Selanjutnya dilakukan substitusi dari persamaan diferensial D per dt dengan Y, yaitu GT kuadrat per 2 sama dengan M. Sehingga didapatkan D per dt dikali dengan GT kuadrat per 2 sama dengan H akar dari 1 plus D kuadrat per dt kuadrat dikali dengan GT kuadrat per 2. Sehingga D per dt dikali dengan GT kuadrat per 2 sama dengan M. Untuk M ini sendiri yaitu saya misalkan dari persamaan H akar dari 1 plus D kuadrat per dt kuadrat dikali dengan GT kuadrat per 2. Sehingga didapatkan integral dari D dikali dengan GT kuadrat per 2 sama dengan integral dari M dikali dt. Sehingga didapatkan GT kuadrat per 2 sama dengan MZ ditambah dengan C. Selanjutnya yaitu nilai mutlak dari CT yaitu sama dengan GT kuadrat per 2 sama dengan MT ditambah dengan C. Untuk T kuadrat ini sama dengan MT ditambah C dikali dengan 2 per G. Untuk T-nya ini sama dengan akar dari MT ditambah C dikali dengan 2 per G dikali dengan X. Untuk M ini saya misalkan sebagai S dan juga C-nya ini saya misalkan sebagai omega. Sehingga didapatkan 10 per 2 dikali dengan T kuadrat sama dengan MC ditambah dengan C. Sehingga didapatkan 5T kuadrat dikurangi dengan MC dikurangi dengan C sama dengan 0. Sehingga didapatkan yaitu T kuadrat dikurangi dengan MT dikurangi dengan C sama dengan 0. Sehingga didapatkan 5T kuadrat dikurangi dengan 5T dikurangi dengan 10 sama dengan 0. Untuk persamaannya yaitu 5T plus 5 dan T dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Dengan T yang pertama yaitu dihasilkan min 1 dan T yang kedua dihasilkan T sama dengan 2. Untuk persamaan kedua yaitu saya menggunakan Y sama dengan A theta dikali dengan A sin theta. Dengan Y ini sama dengan AT dikurangi dengan A sin T. Y sama dengan AX dikurangi dengan A sin X. Dengan Y sama dengan 20. Dihasilkan dari persamaan ini yaitu A sama dengan P dikali T. Dengan V-nya itu 2 dan juga T-nya itu 2. Maka dihasilkan A-nya sama dengan 4 meter per sekon. Dengan B-nya ini GT kuadrat dibagi dengan 2. Sama dengan untuk G-nya ini 10 dan T-nya ini 2 per 2. Sehingga dihasilkan 40 per 2 yaitu 20. Seperti itu. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan AT dikurangi dengan A sin T. Sehingga didapatkan 20 sama dengan A dikali 4 dikurangi A sin 4. Sehingga didapatkan yaitu A sama dengan 4,81. Untuk L yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Sama dengan X per akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan N. Sehingga L sama dengan persamaan diferensial dari D per dt dikali dari 4,81 X tadi dikurangi dengan sin X. Sehingga didapatkan yaitu 4,81 X dikurangi dengan sin X sama dengan MZ ditambah dengan C. Sehingga dihasilkan yaitu 1,696. Ini merupakan waktu terlambat dari yang saya hasilkan. Dengan L tadi yaitu Y aksen dibagi dengan akar dari 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan N. Sehingga didapatkan MT sama dengan 0,2102 dikali dengan X dikurangi dengan sin X dikurangi dengan C. Untuk T-nya ini sama dengan 0,2102 dikali dengan X
dikurangi dengan sin X dikurangi dengan C dibagi dengan M, sehingga dihasilkan yaitu 0,6203. Ini merupakan waktu tercepat dari yang saya hasilkan. Baik, selanjutnya yaitu untuk program yang saya dapatkan dari soal nomor 1, yaitu sebagai berikut. Untuk grafiknya yang saya hasilkan yaitu sebagai berikut. Dengan saya menggunakan program yaitu dengan persamaannya X label dari posisi X, Y label dari ketinggian M, dengan judulnya itu grafik ketinggian roller coaster. Untuk mengeceknya yaitu saya menggunakan persamaan untuk masukannya yaitu G sama dengan 9,8 dengan persamaannya yaitu H sama dengan E pangkat 2X dipangkat dengan 2. Sehingga didapatkan grafik sebagai berikut tadi. Seperti ini. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu yang kedua yaitu jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Dan juga jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkuangan yang lain yang lebih lambat. Baik, untuk nomor 2 yaitu sebagai berikut. Diketahui yaitu persamaan dari geodesi yaitu pengukuran antara dua titik terdekat yang terdapat di permukaan bumi. Permukaan bumi menyerupai kulit bola tidak di atas. Saya misalkan yaitu ada suatu daerah kita ingin mengukur jarak terdekat antara A dan juga B, yaitu ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Ini saya kali dengan 1 per dx kuadrat, sehingga didapatkan yaitu ds per dx kuadrat sama dengan 1. Karena ini dx kuadrat dibagi dengan dx kuadrat, yaitu menghasilkan nilai 1 ditambah dengan dy per dx kuadrat, di mana dy per dx ini yaitu saya misalkan sebagai y aksen. Sehingga ds sama dengan akar dari 1 plus y aksen kuadrat dx. Untuk S ini sendiri yaitu sama dengan integral dari X1 sampai dengan X2. Akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dx. Ini saya masukkan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu jarak terdekat kedua titik yang ada di permukaan bumi. Selain itu, meskipun dari akar 1 plus Y aksen kuadrat ini dapat dinyatakan sebagai fungsi f, Y aksen, Y, X, menghasilkan f, X, Y aksen, maka S ini sama dengan integral dari X1 sampai dengan X2 f X, Y aksen dx. Untuk fungsi dari S ini diubah menjadi stasioner, maksimum atau minimum, sehingga didapatkan grafik yaitu sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk persamaan YX sama dengan YX ditambah dengan epsilon dari mu X. Mu X ini sama dengan 0, dengan X sama dengan X1 dan X, yaitu sama dengan X2. YX ini sama dengan Y kecil dari X. Untuk Y besar aksen X sama dengan Y kecil aksen X. Dengan epsilon ini sama dengan 0. Untuk persamaan I dari epsilon yaitu integral dari X1 sampai X2 f X, Y aksen dx. Ini saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Untuk persamaan kedua didiferensialkan sehingga didapatkan yaitu dy dari epsilon per d. Epsilon sama dengan integral dari X1 sampai X2 di epsilon f X, Y aksen dx. df X, Y aksen sama dengan df per dx dikali dengan dx, ditambah df per dy dikali dengan dy, ditambah dengan df per dy aksen dikali dengan dy aksen.
Ini semua saya kalikan dengan 1 per d epsilon, sehingga didapatkan yaitu df per dx dikali dengan dx per d epsilon ditambah df per dy dikali dengan dy per d epsilon ditambah dengan df per dy aksen kali dengan dy aksen per dy d epsilon. Selanjutnya itu yx tadi yaitu sama dengan yx ditambah dengan epsilon dari mu x, sehingga d dari y besar x dibagi dengan d epsilon sama dengan epsilon mu dari x. Y aksen ini sama dengan y aksen kecil x ditambah dengan epsilon mu aksen x, sehingga didapatkan dy besar x aksen sama dengan epsilon mu aksen x. D per d epsilon dikali dengan f x, y aksen sama dengan df per dy mu x ditambah dengan df per dy aksen mu aksen x, sehingga didapatkan yaitu integral dari x1 sampai x2 df per dy mu x dx ditambah dengan integral dari x1 sampai x2 df per dy aksen mu aksen x dx sama dengan 0, sehingga didapatkan yaitu integral dari x1 sampai dengan x2 dikali dengan df per dy aksen mu aksen x dx. Saya misalkan yaitu U sama dengan df per dy aksen, sehingga didapatkan du sama dengan d per dx nilai mutlak dari df per dy aksen dikali dengan dx. Untuk dv sama dengan mu aksen x dx, sehingga dihasilkan dv sama dengan d mu x per dx dikali dengan dx, sehingga v sama dengan mu dari x. Selanjutnya yaitu integral dari x1 sampai x2 tadi df per dy aksen mu aksen x dx sama dengan df per dy aksen mu x dikali dengan x1 sampai dengan x2 dikurangi dengan integral dari x1 sampai x2 d per dx nilai mutlak dari df per dy aksen mu x dx sama dengan integral dari x1 sampai dengan x2 d per dx df per d aksen mu x dx, sehingga dihasilkan yaitu d per dx df per d aksen dikurangi dengan df per dy sama dengan 0. Untuk program dari nomor 2 ini yang dapat saya lakukan yaitu sebagai berikut. Untuk persamaan yang saya gunakan pada program nomor 2 ini yaitu S sama dengan SQRT XF dikurangi dengan XI pangkat 2 ditambah dengan YF dan YI di pangkat 2. Untuk A ini sama dengan min 10 dikali dengan ABS YF min YI per S. Untuk T-nya ini sama dengan min V1 dikurangi dengan SQRT dikali dengan VI pangkat 2 dikurangi dengan 2 dikali A dikali S dibagi dengan A. VF ini sama dengan A dikali dengan T ditambah dengan VI. Untuk X-nya ini yaitu saya menggunakan 0, 0,2, dan juga 2. Untuk persamaan dari Y1 yaitu saya menggunakan eksponensial dari pangkat min 5X. Untuk Y2-nya ini saya menggunakan persamaan dari min 0,5 dikali dengan X ditambah dengan 1. Untuk T-nya ini saya menggunakan 0,1117 dikali dengan Pi dan juga 1,117 dikali dengan Pi. Untuk keluaran dari program nomor 2 yang saya hasilkan yaitu sebagai berikut. Untuk grafiknya yang saya hasilkan yaitu sebagai berikut, dan juga untuk command window-nya yaitu zoom dari T-nya ini saya hasilkan yaitu 0,3729, yang kedua yaitu 0,3162, dan yang ketiga yaitu 0,079927.
Baik, untuk soal yang ketiga yaitu sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Diketahui yaitu gambar ini dengan sudutnya yaitu 45 derajat dan ketinggiannya yaitu 8 cm. Untuk pertanyaannya yaitu, apabila diketahui persamaan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat dan persamaan energi potensial EP sama dengan M dikali dengan G dikali dengan H, maka tentukan nilai dari Lagrange pada gerak bandul di samping dan tentukan persamaan gerak bandul tersebut. Untuk pembahasannya yaitu sebagai berikut. Untuk grafiknya sebagai berikut yaitu yang misalkan X sama dengan L sin theta dan Y sama dengan L cos theta. Misal V sama dengan 0, yaitu terdapat pada titik seimbang. Maka dari itu, untuk hanya ini yaitu sama dengan L dikurangi dengan L cos theta. Untuk H, maka dihasilkan yaitu L dikali 1 dikurangi dengan cos theta. Untuk V-nya yaitu MGH. Sehingga V sama dengan MG dengan hanya ini, yaitu L dikali dengan 1 dikurangi dengan cos theta, dimasukkan ke dalam persamaan dari V, sehingga persamaan V dihasilkan yaitu MG L dikali dengan 1 dikurangi dengan cos theta. Untuk energi kinetik tadi, untuk rumusnya yaitu T sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan T sama dengan setengah M. Untuk V-nya yaitu didapatkan dari MGL dikali dengan 1 dikurangi dengan cos theta, sehingga didapatkan T sama dengan setengah M dikali dengan MGL dikali dengan 1 dikurangi cos theta dikuadratkan, sehingga didapatkan yaitu setengah M dikali dengan X dot kuadrat ditambah dengan Y dot kuadrat. Diketahui bahwa X sama dengan L sin theta. Seperti persamaan ini tadi, X yaitu L sin theta. Oleh karena itu, X dot sama dengan do per do T dikali dengan L sin theta. Sehingga sama dengan L do sin theta dibagi dengan do T. Sama dengan L dikali dengan do sin theta dibagi dengan do theta. Dikali dengan do theta per do T. Sehingga didapatkan yaitu X dot sama dengan L dikali dengan cos theta dikali dengan theta dot. Untuk Y yaitu L sama dengan cos theta, sebagaimana dari persamaan ini tadi, yaitu Y sama dengan L cos theta. Sehingga untuk Y dot sama dengan mu per do T dikali dengan L cos theta. Untuk Y dot ini didapatkan yaitu do cos theta per do T dikali dengan L dikali dengan do theta per do T. Sehingga didapatkan Y dot sama dengan L sin theta dikali dengan theta dot. Sehingga bentuk T akan menjadi T sama dengan setengah M kali dengan X dot kuadrat tambah dengan Y dot kuadrat sama dengan setengah M. Untuk X dot kuadrat ini yaitu L theta dot dikali dengan cos theta dikuadratkan ditambah untuk Y dot ini yaitu L dikali dengan theta dot sin theta yang dikuadratkan, sehingga didapatkan yaitu sama dengan setengah M dikali dengan L kuadrat theta dot kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta ditambah dengan L kuadrat theta dot kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta, sehingga didapatkan yaitu setengah M L kuadrat theta dot kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Untuk ini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta yaitu sama dengan 1, sehingga untuk persamaan dari T didapatkan yaitu setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Selain itu, untuk bentuk dari Lagrange itu sendiri yaitu L sama dengan T dikurangi dengan V. Untuk T-nya ini ya, tadi didapatkan yaitu setengah dari ML kuadrat theta dot kuadrat. Untuk V-nya ini yaitu dari persamaan ini.
V sama dengan MGL dikali dengan 1 dikurangi dengan cos theta. Sehingga didapatkan yaitu bentuk dari Lagrange itu sendiri yaitu L sama dengan setengah ML kuadrat theta dot kuadrat dikurangi dengan MGL 1 dikurangi cos theta. Selain itu untuk persamaan gerak yang saya hasilkan yaitu persamaan diferensial dari D per dt dikali dengan do L per do G dot dikali dengan K sama dengan do L per do GK sama dengan 0. Saya misalkan G yaitu theta, maka didapatkan yaitu do L per do theta sama dengan ML kuadrat theta dot. Sehingga do L per do theta sama dengan min MGL dikali dengan sin theta. Sehingga didapatkan yaitu do L per do theta dot sama dengan ML kuadrat dikali dengan theta dot. Untuk persamaan diferensial dari D per dt dikali dengan do L per do theta dot sama dengan ML kuadrat theta double dot. Sehingga D per dt dikali dengan do L per do theta dot dikurangi dengan do L per do theta yaitu sama dengan 0. Maka akan didapatkan yaitu ML kuadrat theta double dot dikurangi dengan min MGL dikali dengan sin theta sama dengan 0. Sehingga didapatkan yaitu ML kuadrat theta double dot ditambah dengan MGL dikali dengan sin theta. Untuk ini saya kalikan dengan 1 per L kuadrat. Sehingga didapatkan yaitu D per dt dikali dengan do L per do theta dikurangi dengan do L per do theta sama dengan 0. Maka didapatkan yaitu theta double dot ditambah dengan G per GL dikali dengan sin theta yaitu sama dengan 0. Untuk program dari nomor 3 yang saya hasilkan yaitu sebagai berikut. Untuk persamaannya yaitu saya menggunakan M sama dengan 1, yaitu massa benda pada bandul. Untuk G-nya yaitu sama dengan 10, yaitu percepatan dari gravitasi, dan L saya menggunakan sama dengan 1, yaitu panjang tali pada bandul. Untuk persamaan dari Lagrangian itu sendiri yaitu theta, theta dot dikali dengan 0,m dikali dengan M dikali dengan 1 dikali dengan theta dot kuadrat dikurangi dengan M dikali dengan G dikali dengan L dikali dengan 1 dikurangi cos theta. Untuk theta ini sendiri yaitu sama dengan mean space dari min P, P dan juga 100. Ini merupakan sudut dari min P sampai P. Untuk L-nya yaitu Lagrangian dari theta, theta dot. Ini merupakan perhitungan dari nilai Lagrangian pada setiap titik di dalam grid. Untuk plottingan persamaan gerak bandul yaitu X label, theta dari radian, Y labelnya yaitu theta dot radian per sekon, dan Z labelnya yaitu Lagrangian itu sendiri. Untuk grafik yang saya hasilkan yaitu sebagai berikut. Ini merupakan grafik yang saya hasilkan pada soal nomor 3. Baik, itu merupakan penjelasan dari project dari mata kuliah Fisika Matematika yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.